Diah Kumal Margareta. Halo, nama saya Clarissa Dian Putri. Saya Ajeng Sati Nurahedi. Saya Muhammad Iqbal Musina. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yakni retorik yang artinya adalah ilmu berbicara. Retorika klasik dibagi menjadi beberapa zaman. Nah, tugas saya di sini adalah menjelaskan kepada kalian tentang retorika zaman Yunani kuno. Di Yunani, retorika berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya buku yang berjudul Homerus, karya Iliad dan Odyssey. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa keberhasilan merupakan cerminan nyata dari tindakan. Yunani memberikan perhatian kepada seni retorika, khususnya pidato. Hal tersebut juga didukung oleh guru besar public speaking, yakni Emperor Lihan. Beliau menyatakan bahwasanya seni berbicara atau retorika merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan yang ada di Yunani pada zaman itu. Itu merupakan salah satu alasan menjamurnya sekolah retorika dan menjamurnya guru retorika di Yunani pada abad itu. Retorika zaman Romawi kuno. Perkembangan retorika di Romawi terjadi antara tahun 310 Masehi sampai 130 Masehi. Romawi memanfaatkan kejatuhan Yunani kuno, yaitu dengan memanfaatkan ilmu dan jasanya kepada Romawi. Bangsa Romawi cenderung mengambil dan juga menerima gagasan retorika dari Yunani. Livius Andronicus adalah seorang Yunani yang dijadikan budak belian oleh Romawi. Dikarenakan Romawi mengetahui kemampuan Livius dalam berretorika, Romawi menjadikan Livius sebagai pengajar bagi bangsa Romawi. Dari model pengajaran tersebut, muncullah para retorika terkenal dari bangsa Romawi, seperti Cicero dan juga Quintilianus. Melalui mekanisme tersebut, Romawi bukan hanya merampas gold atau harta negara yang mereka jajah, tapi juga mengambil orang-orang pilihan yang pandai untuk mengajari bangsa Romawi. Nah, setelah retorika berkembang dari zaman Yunani kuno hingga zaman Romawi kuno, retorika juga terus berkembang hingga zaman abad pertengahan. Namun, pada zaman abad pertengahan ini, retorika yang dikembangkan oleh Yunani kuno dan Romawi kuno agak sedikit bergeser karena pada saat itu yang berkuasa adalah agama Kristen. Dan orang-orang yang beragama Kristen melarang untuk mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi karena dianggap sebagai kesenian jahiliyah, sebab orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi itu menyembah berhala. Nah, keyakinan para pemeluk agama Kristen, mereka meyakini bahwa mereka yang memeluk agama Kristen secara otomatis akan mempunyai kemampuan dalam menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang mereka anggap itu disampaikan melalui khotbah oleh Yesus atau pengikutnya yang telah mempelajari teknik menyampaikan pesan. Lalu, 1 abad kemudian, di timur muncul peradaban baru, yaitu seorang nabi sekaligus seorang rasul, beliau Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan firman Tuhannya, firman Allah SWT, bahwa berilah mereka nasihat dan berbicaralah dengan pembicaraan yang menyentuh jiwa. Quran surat keempat ayat 64. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda untuk memperteguh firman Tuhannya, firman Allah SWT, bahwasanya sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik itu ada sihirnya. Dan salah satu sahabat Nabi yang mewarisi kepandaian dalam berbicara, beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana kumpulan-kumpulan khotbah beliau dijadikan buku dengan judul Najah al-Balaghah, yang kemudian bagi kaum muslimin dijadikan pengganti retorika. Saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance. Pada abad ke-14 dan ke-16 muncullah Renaissance di Italia. Hal tersebut diakibatkan karena pertemuan antara masyarakat Eropa dengan Islam yang menyampaikan serta mengembangkan khasanah Yunani pada perang salib. Pada saat itu muncullah pemahaman baru terkait zaman Yunani dan zaman Romawi yang mengembangkan ilmu retorika. Pterunus merupakan salah satu pencetus retorika pada zaman tersebut. Pada zaman ini, karya tulis berkembang sangat pesat hingga menerbitkan buku-buku terkait tentang retorika, dialektika, karya sastra, filsafat, serta pendidikan.